Asia 2013 di Marina Bay Sands, Singapura. Jadi ini kayaknya rame banget. Jadi itu semacam exhibition pameran mengenai perkembangan informasi dan teknologi dunia broadcasting. Sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali ya sebenarnya ya. Soalnya ini pengalaman pertama kita berdua untuk kesini. Nah, gue penasaran nih kayak gimana sih dalamnya. Nah, benar banget. Yuk kita sama-sama masuk. Nah, e-commerce saat ini kita lagi ada di tengah-tengah pamerannya nih. Di belakang kita ini ada vendor-vendor yang dari peralatan-peralatan yang biasanya kita pakai. Mungkin yang nggak dari kampus juga ada nih ya. Pasti dong, teknologinya tinggi banget. Penasaran nggak tak? Penasaran banget, dan ini rame banget loh. Rame banget di sini. Jadi kita mau tahu lebih lanjut tentang peralatan-peralatan itu. Teman-teman, gimana? Teknologi chroma key ternyata tuh udah dianggap old school loh sekarang. Jadi kalau zaman sekarang itu udah semuanya serba virtual. Gambar 3D aja itu udah bisa dijadiin satu, dan satu orang bisa handle segalanya. Iya, jadi dalam satu set virtual itu udah bisa langsung semuanya, mulai dari zoom in, zoom out, panning. Jadi bahkan nggak perlu pakai kameramen teman-teman. Jadi semuanya bisa diatur cuma dalam satu set. Bayangan pun bisa dibuat. Biasanya kan kalau misalnya pakai virtual set itu kita lihat orangnya kayak ngawang-ngawang nggak jelas itu kan. Ini kita bisa buat bayangannya sendiri. Jadi mereka benar-benar terlihat nyata, real ada di set itu. Editing and mixing. So it's all designed to work to picture. Think about the system, which is space and surround sound. Sure. Okay. Well, it's all up to the creative person to make a great sound effect. But I mean, these are just tools, right? So the whole idea is if you have a good set of tools, it makes your job easier to make a really nice sound effect. It works in Lodge is everything's based on picture. We use the scroll wheel to do the editing. So let's say I want to edit this piece of audio right here. I can trim the head, adjust the fade in, adjust the volume of that clip, or cut it up. A bunch of things. It's really well made. Yamaha creates the hardware. Steinberg has the software. It's a partnership. The other thing that makes this system pretty versatile and good is the ability to custom assign commands in the software to all these keys. You can even relabel the keys, and so when you put your special function there, you can label it so you know what it is, right? But also beyond that, there's all these touchscreen buttons up here. So I've got four banks of 24 that I can add. So it can get really complicated, right? But depending on the kind of work you're doing, if you're editing sound effects or mixing or maybe doing dialogue editing, you might want different features to be on the buttons or different features to be up here. So there's a lot of customization that you can do. That's just this section. So up in the edit section, I've got another 4 banks. There's a lot. Right? Let's see. I didn't bring in that marker chart. I would show you this other function.
making movies, sometimes we'll record the voices while we're filming, but sometimes like a plane flies over or the air conditioning sounds bad, we have to replace the dialogue later. There's a system built into Nuendo. You see, I might be able to make a mark. So I hadn't imported those functions. So let's say I make a bike marker here and I want to add hide the keyboard in here. Well, sometimes we don't need it, right? One line was help me. So let's say I have this dialogue help me that I need to replace. Dari mana aja tadi ngobrol-ngobrol sama si bule. Oh ya, tapi tadi banyak kayaknya harus serius banget. Ya e-commerce tadi itu keren banget. Jadi sempat ngobrol-ngobrol sama Ashley. Jadi dia cerita tentang suatu alat itu bisa buat audio mixing, bisa buat juga buat sound effect. Jadi keren banget. Jadi dalam satu, misalnya kita mau editing film nih, editing sound gitu. Nah itu bisa kita benar-benar pisahin satu-satu. Kalau misalnya kita dengar secara langsung kan sebenarnya banyak banget soundnya. Nah menggunakan alat itu kita bisa benar-benar tahu satu-satu, dan bahkan kita bisa cari, misalnya kita mau nyari di suatu scene movie itu ada banyak banget soundnya, kita cuma mau cari sound effect yang buat tapak kaki nih. Nah dengan alat ini kita bisa langsung tahu jadi bagian mana sih alat kaki, yang suara tapak kaki itu. Terus juga misalnya kalau misalnya kita record suara orang ngomong kayak gini, cuma kan juga banyak natural soundnya, kita pengen suara kita itu terlihat jelas banget. Kita juga bahkan bisa ketik aja langsung di softwarenya, misalnya kalau kata-katanya help me. Nah nanti software ini sendiri, alat ini sendiri bisa langsung membantu kita untuk mendubbing lah istilahnya, jadi suaranya bisa lebih jelas. Keren banget, keren banget. E-commerce itu lagi nungguin satu teman kita lagi nih, Angel. Coba dia tahu nih dia di mana. Oh iya, sorry teman. Aduh, dari mana Angel baru datang? Iya, aku baru lihat wah dia udah bawa. Berat ya? Excited banget pasti ya mau ke Broadcast Asia. Pastinya. Pasti lu lihat aja indah. Sampai dibela-belain dari bandara ke sini. Iya. E-commerce rugi banget gak kayak Angel. Langsung dari airport ke sini. Btw, kalian tuh udah dari sini. Terus ceritain ke gue dong gambaran tentang Broadcast Asia nih. Di sini ini tuh ngejelasin bagaimana sih teknologi canggih saat ini di dunia perfilman, industri pertelevisionan dan yang lainnya. Harusnya tuh di sini mulai dari studi, dari kamera, dan yang lainnya. Penasaran kan? Penasaran dong. Ya udah gue ingat banget teknologinya tuh keren banget. Jadi banyak banget teknologinya itu udah lebih canggih. Nah, satu mesin bisa digunakan untuk satu orang aja itu udah bisa mencakup banyak pekerjaan. Kayak virtual gitu. Gue penasaran. Penasaran kan? E-commerce juga penasaran kan? Yuk, kita langsung. Yuk. Gila, puas banget datang ke Broadcast Asia ini. Seru banget ya. Iya. Nggak sia-sia dong dari bandara langsung meluncur ke sini. Iya bener, sampai mau copot kaki. Yang kalau menurut lo yang manfaatnya buat lo apa sih datang ke sini? Kalau gue ngeliat di sini tuh gue bisa dapat ilmu untuk lebih belajar kenal editor atau lebih kameramen kayak gitu lah. Kalau lo gimana? Kalau gue jadi gue tahu tuh perkembangan teknologi zaman sekarang tuh kayak gimana, terutama di dunia perfilman. Kalau lo? Setuju banget. Gue pribadi belajar banyak banget di sini karena di sini e-commerce
kalau misalnya biasanya kita di kampus cuma dengar dosen, iya nih katanya gini, iya nih contoh gambarnya begini, nonton videonya mungkin, tapi di sini kita bisa interaksi langsung, bahkan kita bisa pegang langsung, mengoperasikan langsung, ya nggak sih? Kita juga bisa langsung belajar dari ahlinya. Kayak tadi kan gue sempat ngobrol-ngobrol langsung dari ahlinya, itu benar-benar pengalaman berharga banget yang kalian nggak bisa beli pakai duit ya. Jadi datang ke sini tuh meskipun ya mahal mungkin tiket, tapi worth it banget. Dan jujur aja baru sehari di sini paling baru berapa jam dan gue sejujurnya nggak puas, sebenarnya nggak rela buat pulang hari ini karena masih banyak banget yang belum dilihat, masih banyak banget yang kita belum explore. Jadi nggak sekedar denger doang dari dosen, kita sendiri jadi tahu terjun langsung. Jadi mungkin e-commerce tahun depan kita bareng lagi ke sini. Oke, bareng ya. Berarti nanti ketemu kita bertiga. Iya, Di Broadcast Asia 2014. iya, amin.